Indonesia saja tercatat telah mencapai 93 juta batang per hari. Wah, itu jumlah per hari ya. Nah, kalau dibentangkan pemirsa, itu sedotan-sedotan tadi itu ya dikalikan dengan penduduk Indonesia, per minggu saja dapat mencapai pajak. Topik sampah plastik semakin marak menjadi perbincangan masyarakat dan berbagai lembaga terkait. Perilaku penggunaan produk plastik sekali pakai ini berimbas pada pencemaran lautan. Dilansir dari Beritagar, seorang ahli lingkungan Jena Jembek mengatakan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan. Bagaimana tidak? Setidaknya setiap tahunnya sebanyak 1,29 juta metrik ton sampah plastik di Indonesia berakhir pada lautan. Dan salah satu produk plastik terbanyak yang menyumbang polusi laut ini adalah sedotan plastik sekali pakai. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Diverse Clean Action, kelompok pemerhati lingkungan khususnya laut, pemakaian sedotan di Indonesia mencapai 93.244.847 batang setiap harinya. Dan apabila batang sedotan plastiknya direntangkan, maka panjang yang dihasilkan ialah sekitar 16.784 km. Kemudahan dalam mendapatkan sedotan plastik sekali pakai ini dinilai menjadi penyebab banyaknya sedotan plastik yang mengotori bumi. Karena mudah didapatkan, maka dengan mudah pula kita membuangnya. Yang perlu diketahui ialah bahwa sedotan plastik sekali pakai membutuhkan waktu yang lama agar dapat terurai. Tidak hanya itu, ketika material plastik ini tercacah di lautan dan menjadi mikroplastik, maka penghuni laut dan manusialah yang pada akhirnya akan dirugikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan semakin digalakan. Tidak ketinggalan, beberapa lini usaha juga mendukung upaya gerakan hidup sehat, salah satunya yaitu dengan penerapan penggunaan sedotan ramah lingkungan, yaitu pada sedotan bambu. Sebuah terobosan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik yang digantikan dengan sedotan bambu, di mana sedotan plastik sendiri sangat membutuhkan waktu lama untuk diurai, kurang lebih 500 tahun, dan sedangkan untuk sedotan bambu sendiri hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk mengurainya. Dan penggunaan sedotan bambu sendiri tidak mencemari lingkungan dan juga keseimbangan alam akan tetap terjaga. Di mana tumbuhan bambu sendiri juga dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya sangat cepat sehingga tidak akan kehabisan untuk bahan baku produksi dalam sedotan bambu. Oleh karena itu, dengan bahan baku yang besar, maka dapat disalurkan kepada masyarakat dengan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung gerakan hidup sehat ramah lingkungan. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam membuat sedotan bambu yang ramah lingkungan. 1. Memilih bambu yang tepat, karena bambu yang akan digunakan harus disesuaikan dengan ukuran sedotan pada umumnya. Caranya adalah menandai berapa lama pohon bambu tersebut ditanam. Yang kedua, menentukan waktu penanaman. Saat waktu penanaman sudah sesuai dengan yang ditentukan dan menghasilkan diameter yang sesuai, maka bambu tersebut bisa ditebang. Yang ketiga, menjemur bambu di sinar matahari. Selanjutnya, bambu akan dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kadar air pada bambu tersebut. Saat bambu mulai mengering, batang bambu akan mengerut. Diameter dan ketebalan bambu akan berkurang 16 hingga 17%. Lalu yang keempat, membersihkan bambu. Setelah dijemur, bambu akan dibersihkan dan diolah, lalu dipotong sesuai dengan ukuran dan tinggi yang telah ditentukan. Kelima, menghaluskan permukaan. Karena terdapat beberapa bagian yang masih kasar, maka seluruh permukaan bambu akan dihaluskan dengan menggunakan amplas. Lalu yang terakhir, membersihkan kembali dengan air agar tidak ada serbuk bekas amplas yang menempel dan kemudian kembali dikeringkan di bawah terik matahari.
Nah, jadi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari sedotan bambu ini sendiri. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, sedotan bambu ini bisa digunakan berulang kali. Mengapa? Jenis sedotan ini bisa digunakan lagi setelah kita cuci. Namun, kita tetap mesti merawat sedotan ini dengan baik dan dijaga pula kebersihannya agar dapat bisa digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak mudah rusak. Jenis sedotan yang satu ini terbuat dari batang bambu yang dikenal akan kekuatannya serta memiliki bobot yang ringan. Tidak heran jika produk sedotan bambu ini tidak mudah rusak saat digunakan. Bobotnya juga yang ringan sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak menggunakan bahan kimia. Sedotan bambu ini pembuatannya tidak menggunakan bahan pewarna ataupun bahan kimia, yang dimana bisa saja luntur ke dalam minuman yang kita konsumsi ketika digunakan. Nah, dan yang keempat, yaitu mudah terurai. Jenis sedotan ini mudah diuraikan dibandingkan dengan penggunaan sedotan plastik. Tidak heran jika jenis sedotan dari bambu ini dianggap lebih ramah lingkungan. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama, sedotan bambu ini dapat mengubah rasa dan warna. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena bambu sendiri memiliki aroma yang khas. Saat aroma tersebut tercampur ke dalam minuman, hal ini juga dapat berpotensi mengubah aroma dan cita rasa dari cairan yang kita konsumsi. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah lembab saat digunakan. Hal ini terjadi saat kita meletakkan sedotan bambu itu sendiri terlalu lama di dalam minuman. Sedotan dari bambu ini bisa saja melembek sehingga belum dapat memberikan kenyamanan penggunaan yang maksimal bagi penggunanya. Untuk selanjutnya, kekurangan lainnya adalah bahan bambu lebih mudah dalam mengumpulkan bakteri dan juga jamur. Hal inilah mengapa sebaiknya sedotan bambu harus selalu dibersihkan dengan baik untuk menghindari kontaminasi terhadap bakteri. Saya sekarang sudah pakai botol dan tidak menggunakan sedotan plastik. Pakai sedotan kertas, kalau enggak pakai sedotan bambu. Tahu saya di Indonesia sekarang banyak kafe atau restoran yang sudah menerapkan gerakan massal, gerakan yang membebaskan dari sedotan plastik. Seperti di KFC, McD sekarang sudah tidak diterapkan lagi yang namanya sedotan plastik. Aku pakai ini. Ayo bantu lingkungan dengan menggunakan sedotan ramah lingkungan. Gunakan sedotan ramah lingkungan seperti sedotan bambu untuk menjaga lingkungan kita dari plastik.